Pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah kita bisa melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini dengan bapak-bapak pelajar. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa. Ketua kelas doa di BPM. Silakan. Mari. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Dalam kehidupan ketiga, silakan dimulai. Kita bersama. 1, 2, 3. Indonesia. Ya, anak-anak sekalian, materi pada kali ini bab 2 ya B, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara bagian 2. Dalam hal ini kita di bab 2, penetapan Pancasila sebagai dasar negara, proses perumusan serta penetapan dari para pendiri negara kita waktu itu banyak mengalami hambatan-hambatan yang dialami oleh para pejuang. Salah satunya untuk mengimbangi agresi-agresi militer yang setelah kekalahan Jepang, setelah menyatakan kemerdekaan Indonesia, ternyata itu ada sekutu Belanda yang datang ke Indonesia dengan sekutu-sekutunya. Tujuannya untuk merebut kembali negara Republik Indonesia. Karena mereka merasa, Belanda itu merasa bahwa Indonesia itu jajahannya mereka. Tapi dengan sikap pemimpin-pemimpin negara kita segera memproklamasikan dan menyiapkan hal-hal yang menentukan bahwa negara Indonesia itu betul-betul merdeka dan betul-betul adil. Salah satunya membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPK. Langkah itu luar biasa. Makanya sebelum saya membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara, saya sedikit akan mengulas kaitan dengan pembelajaran ini. Setelah itu kalian disilakan berdiskusi dua kelompok ini, A dan B, kanan dan kiri. Ini untuk mencari, menganalisis, mencari informasi serta mengumpulkan data-data pada saat proses persiapan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nanti kalian akan dikasih tugas itu. Carikan informasi sebanyak-banyaknya, analisis bagaimana para pendiri negara kita itu mencari dan menetapkan Pancasila itu sebagai dasar negara. Dalam musyawarah itu seperti apa? Apa saja yang mereka persiapkan? Apa saja yang mereka sungguhkan? Sehingga terbentuklah 5 sila, yaitu 5 Pancasila. Ya, anak-anak sekalian, kaitan dengan pendirian penetapan Pancasila sebagai dasar negara, prosesnya sangat rumit sekali. Pertama, upaya pemahaman sejarah. Dari pendiri-pendiri bangsa itu berupaya bagaimana caranya masyarakat itu paham tentang ketuhanan. Andaikan pada saat itu tidak ada masukan kaitan dengan pasal pertama, ayat dari sila pertama itu,
yang akan terjadi? Ada yang tahu? Andaikan di pasal pertama itu tidak ada perubahan, menurut ketuhanan dan menjalankan syariat Islam menurut agama Islam. Andaikan itu tetap dipertahankan, apa yang akan terjadi di Indonesia? Bisa? Ada yang bisa yang menjelaskan itu? Hah? Silakan. Siapa namanya? Dikira. Apa? Kira-kira yang akan terjadi apa? Kalau sila pertama itu tetap dipertahankan di pertama kali yang diajukan ini. Tidak ada satu kesatuan. Ada yang lain? Tidak bisa berkontribusi dengan agama yang lain. Yang lain? Namanya siapa? Barisi. Oke. Jawaban yang paling jawaban yang bagus, yang berani menjawab ini sudah 1-2. Akan kasih hadiah. Saya kasih hadiah bakso. Ayo bakso. Silakan ya. Bisa dibayangkan enggak? Seperti yang saya sampaikan tadi. Andaikan sila pertama kali diajukan, di sila pertama itu tetap dipertahankan berketuhanan dan beribadat menurut agama Islam, seperti agama Islam. Andai itu tetap dipertahankan, apa yang kira-kira yang terjadi? Yang pertama, tidak ada persatuan kesatuan. Yang kedua, tidak bisa berkontribusi dengan agama yang lain. Ada yang lain? Coba. Ayo bicara, silakan. Apa yang terjadi? Silakan. Soalnya masih tidak bahasa. Siapa ada nanya Pak? Hah? Ada nanya. Nah, silakan. Barisi. Yang tertentu pada sila yang pertama yaitu yang pertama banget ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam berhukum. Itu kan ya, itu yang diusulkan. Ini Kalau itu dipertahankan, Diarahkan ke tidak ada rapat pembentukan di situ, tetap dengan pasal seperti itu, apa yang terjadi ini? Ada masukannya? Silakan. Siapa yang tahu? agar supaya tidak terpecahkan. Apa yang terjadi? Andaikan itu tetap dipertahankan. Andaikan pasal itu tidak dipertahankan, tidak berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, maka bisa jadi Indonesia ini akan menjadi negara-negara bagi yang di Papua yang agamanya agama Protestan, banyak yang Kristen, maka di sini akan mendirikan sendiri karena tidak sesuai dengan pasal 1 berketuhanan Allah dan beribadah menurut agama Islam yang diaturkan. Yang di Bali akan mendirikan negara sendiri sebagai negara beragama maka persatuan dan kesatuan Indonesia itu tidak akan terbentuk, maka negara Indonesia bisa jadi terpecah belah menjadi negara-negara bagi. Luar biasa. Oke, sebelum pembentukan dari sejarah itu, para pendiri tokoh-tokoh pada saat itu dalam menentukan Pancasila sebagai dasar negara itu melalui beberapa proses. Ada yang tahu enggak siapa-siapa saja yang menyampaikan dan mengusulkan tentang kalimat yang ada di Pancasila dari 5 sila itu? Yang pertama, Soekarno. Itu disampaikan pada tanggal 1 Juni di pidatonya. Ada juga yang mengusulkan Muhammad Jamin. Muhammad Jamin itu mengusulkan yang pertama kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan dan kesejahteraan sosial. Mengusulkan lagi, ada yang mengusulkan lagi Supomo, itu persatuan, lebih mengedepankan persatuan, kekeluargaan, kesenjangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Melalui proses-proses itu dan akhirnya disepakati seperti apa yang kita tahu saat ini. Yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua,
kedua? Ayo. Yang ketiga? 4. 5. Itu akhirnya sudah disepakati 5 sila dalam bingkai Pancasila sebagai dasar negara. Bisa dipahami? Oke. Proses itu, tokoh-tokoh yang terjadi pada saat itu banyak dari pendiri-pendiri. Yang saya pikirkan sekarang, tokoh-tokoh muda yang ada di desa ini, apa yang kalian pikirkan untuk memajukan desa kalian? Ada nggak di benak kalian itu memajukan desa? Ada nggak dari pikiran kalian pemuda-pemuda penerus bangsa saat ini, khususnya di lingkungan ini, khususnya pelajar-pelajar yang ada di Ratu ini, Ratu Telulung ini, ada nggak di pikiran kalian itu untuk memajukan desa kalian, lingkungan kalian? Ada, Pak. Hah? Kalau memang ada yang seharusnya sama itu belajar lebih baik. Buktikan kalau kalian itu bisa. Tunjukkan bahwa kalian itu pemuda-pemuda yang bisa diharapkan. Apa setelah kalian menganalisis, mengetahui proses pembentukan penetapan Pancasila ini, membaca informasi data itu, apa yang akan kalian lakukan tindak lanjut dari kalian setelah mengetahui dari analisis itu? Meningkatkan belajar. Luar biasa. Ada lagi yang lebih ini? Yang memperdalam tokoh-tokoh yang sudah berjuang. Lebih mengenal tokoh-tokoh dalam perjuangan bangsa Indonesia. Kenapa perlu mengenal tokoh-tokoh dalam perjuangan? Biar terlihat bisa meningkatkan dan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap negara. Luar biasa. Pertemuan ini kita akhiri, namun sebelum diakhiri, marilah kita tutup kegiatan ini dengan berdoa bersama-sama dengan harapan apa yang kita laksanakan pada hari ini, seperti harapan awal dapat kita mengambil pelajaran dan menjadikan ilmu ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Untuk itu silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum pelajaran berakhir, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana. Untuk pertemuan berikutnya kita langsung berdiskusi hasil analisis ini dalam kaitan penetapan Pancasila sebagai dasar negara.